Baru-baru ini, dunia bisnis startup tanah air kembali memakan korban. Tidak tanggung-tanggung, korban kali ini merupakan salah satu dari 3 raksasa e-commerce Asia. Siapa dia? Yap, JD.com, yang akhirnya menutup retail e-commerce mereka di Indonesia, dan kita mengenalnya sebagai JD.ID. Kalian sudah pasti ingat ya tagline-nya, JD.ID dijamin ori. Januari lalu, JD.ID sudah menutup layanan untuk registrasi pengguna baru dan akan menutup total layanannya mulai 23 Maret 2023. Di tahun ini, ada beberapa perusahaan startup yang sudah menutup layanannya. Sedikitnya, ada 6 perusahaan, yaitu Mobile Premier League atau MPL, Brambang, Happy Fresh, Tani Hook, Line Today, dan Bananas. Ada juga perusahaan startup lain yang mulai melakukan penghematan dengan cara PHK karyawan. Kita sebut saja Shopee Indonesia, Link Aja, Oyo, dan masih banyak lagi. Sebetulnya ada apa dengan perusahaan-perusahaan ini? Mengapa perusahaan yang semula terlihat menjanjikan itu kini banyak yang berguguran? Selamat datang di channel saya. Video ini akan membahas fenomena banyaknya startup yang mulai berguguran dan alasan dibalik tumbangnya perusahaan-perusahaan tersebut. Simak terus video ini sampai selesai. Oh iya, boleh banget buat yang mau subscribe, silahkan klik tombolnya ya. Video ini disupport penuh oleh 8Code Indonesia. Perusahaan bangkrut, menutup layanan, maupun melakukan PHK sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi di dunia bisnis. Namun, bila ini terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, sudah pasti menarik perhatian kita. Sebelum kita gali lebih dalam, kita bahas dulu apa itu perusahaan startup. Perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang menjual produk atau layanan unik dengan target pasar tertentu. Biasanya perusahaan startup punya kaitan erat dengan teknologi. Potensi pertumbuhan perusahaan ini tergolong tinggi. Lalu, apa bedanya dengan perusahaan biasa? Dibandingkan perusahaan biasa, perusahaan startup memiliki budaya yang unik dan fleksibel. Jumlah karyawan relatif sedikit. Mereka beroperasi secara maksimal melalui platform digital, mengutamakan inovasi, dan mengandalkan dana dari para investor. Oke, kita sudah tahu ya sekarang definisi perusahaan startup. Jadi, apa yang membuat mereka berguguran? Sebenarnya ada beberapa faktor. Menurut laporan dari CB Insight, faktor-faktor penyebab kegagalan sebuah perusahaan startup adalah 1. Kehabisan dana. Sebanyak 38% perusahaan startup gagal karena kehabisan dana. Sumber dana utama dari perusahaan-perusahaan startup berasal dari investor. Dana ini biasanya berupa venture capital, dan jika perusahaan startup ini belum mendapatkan investor, maka dana operasional mereka mengandalkan uang pribadi dari founder-founder. Dana inilah yang mereka gunakan untuk menggenjot pertumbuhan value perusahaan mereka agar bisa dikenal oleh target pasar. Pada saat mereka meningkatkan value mereka, sebetulnya perusahaan ini belum bisa mencetak profit. Inilah membuat kesan seolah mereka sedang bakar duit. Masalah muncul ketika perusahaan startup mengalokasikan dana investor untuk strategi yang salah. Ini membuat mereka berpotensi besar akan bangkrut karena kehabisan dana. Selain itu, sebenarnya ada juga faktor eksternal yang bisa terjadi, misalnya COVID-19. Pandemi dan resesi global membuat beberapa perusahaan induk yang merupakan investor utama menyetop aliran dana pada perusahaan startup. 2. Tidak ada kebutuhan pasar. Sesederhana itu. Produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan startup tidak benar-benar dibutuhkan pasar. Seperti yang sempat disinggung di awal video, perusahaan startup memiliki karakteristik mengutamakan inovasi. Apa tujuannya? Agar inovasi yang mereka buat menjadi solusi untuk permasalahan di masyarakat dan bernilai jual tinggi. Namun,
Ternyata tidak semua inovasi ini diterima dengan baik oleh pasar. Meskipun inovasi yang mereka lakukan ditopang oleh teknologi canggih, tidak membuat produk atau layanan mereka secara otomatis dibutuhkan pasar. Tak jarang perusahaan startup terkesan melakukan inovasi yang berlebihan juga. Dari data, sebanyak 35% perusahaan startup gagal karena pasar tidak membutuhkan produk mereka. 3. Komposisi tim tidak tepat. Sebanyak 23% startup gagal disebabkan faktor ini. Apakah ini ada pengaruhnya dengan ciri tim mereka yang fleksibel? Praktiknya, budaya kerja yang unik dan fleksibel membutuhkan tim dengan beragam keahlian agar perusahaan startup dapat berkembang pesat. Tim yang dibentuk harus seimbang dan bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Salah satu contoh startup yang gagal karena komposisi tim tidak tepat adalah Bananas. Startup ini sejenis quick e-commerce dan sekarang tidak beroperasi lagi. Kenapa? Jika dilihat, mereka kesulitan membentuk tim unit ekonomi. Co-founder dan CEO Bananas, Mario Grau, mengakui bahwa selama berbulan-bulan beroperasi, mereka gagal menemukan cara untuk membentuk tim unit ekonomi yang bisa bekerja secara efisien. 4. Kalah dalam kompetisi. Sebagai perusahaan yang mengutamakan inovasi, persaingan antar perusahaan startup sering menimbulkan disrupsi. Tentu saja persaingan ketat ini tidak dapat dihindari. Kita ambil saja contoh persaingan di bidang transportasi. Zaman sebelum Grab dan Gojek menguasai sektor ini, kalian mestinya masih ingat beberapa platform seperti Uber, BlueJet, Taksi Motor, dan LadyJet. Perusahaan-perusahaan startup ini tidak mampu bersaing dan akhirnya berguguran. Hal ini juga terjadi di bidang jasa lain. Siapa yang terkuat akan bertahan. 5. Penetapan harga. Ini adalah faktor terakhir yang kita bahas kali ini. Penentuan harga produk yang sesuai sangat berpengaruh untuk kelangsungan layanan suatu perusahaan startup. Harga yang terlalu mahal akan membuat produk menjadi sulit bersaing dengan kompetitor. Sebaliknya, harga yang terlampau murah juga bisa bikin perusahaan startup merugi, apalagi jika tidak bisa menutup biaya operasionalnya. Sebanyak 18% perusahaan startup gulung tikar akibat salah menentukan harga untuk layanan mereka. Ini berujung pada habisnya dana operasional dalam waktu singkat karena tidak bisa menutup biaya operasional. Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal menjadi penyebab perusahaan-perusahaan startup berguguran. Dari total 1.300 perusahaan yang mengikuti program Gerakan 1000 Startup dari Kemenkominfo, hanya tersisa 10% saja yang masih bertahan sampai saat ini. Artinya, hanya sekitar 130 perusahaan startup yang bisa bertahan. Meski punya peluang tumbuh yang sangat tinggi, namun tidak mudah untuk bisa bertahan ya. Kalau menurut kalian gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini penjelasan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Subscribe